4 in. Kemudian ini dilengkapi dengan wheel. Kemudian di sini kabin pertama. Buat 2 orang bisa ini. Nah, ini kabin kedua. Double kabin. Di sini muat bisa 3 orang atau 4 orang. Kemudian ini panel operasi sebelah kiri. Nah, di sini ada ruangan aki, baterai, tempat aki di sini. Kemudian di sini selang hisap, posisinya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selang hisap. Nah, di sini ada kompartemen, ruangan kompartemen sebelah kiri. Nah, ini kebetulan di sini isinya adalah garden pump atau pompa alkon, kemudian aksesoris lainnya. Ini ada di sebelah kiri. Bagian belakang ini lampu dilindungi dengan jala lampu, kemudian ada bumper. Ini untuk unit ini dilengkapi dengan kamera belakang mundur. Gitu. Ini adalah lubang untuk ban cadangan, tempat ban cadangan. Kemudian di sini kompartemen bagian belakang. Jadi kompartemen ini tembus. Di sini ada linggis, selang, dan yang lain-lainnya di sini. Bagian sebelah kanan kompartemennya, sebelah kanan dari kendaraan. Nah, di sini ada ganjel pan, kemudian ganosel. Kemudian ini ada collecting head, ada Y connection, ada tabung, apart, ada ganjel ban, posisi di sebelah sini. Selang tadi di bagian sebelah kanan ada selang hisap 2. Kemudian di sini panel operasi sebelah kanan. Panel operasi sebelah kanan. Ini. Nah, bagian depan sama dengan yang sebelah sana. Nah, ini bagian belakang, lampu single rotarinya. Kemudian tangga seleret. Ini manhole tangki buat membersihkan tangki dan segala macamnya. Kemudian ini ada tombak pengait di sebelah sini. Nah, ini ada monitor terpasang di sebelah sini yang bisa digerakkan naik turun kiri kanan. Nah, ini valve-nya ada di sini untuk membuka di sebelah sini. Kemudian ini adalah nah, ini di sini ada ruangan pompa. Nah, untuk maintenance dari sistem pemipaan, elektrikal, pompa segala macamnya, ini di ruangan ini kita bisa masuk, termasuk untuk mengisi oli framing di bagian dalam. Di bagian atas kabin ini ada lampu rotari dan antena dari rig. Baik, kita perkenalkan instrumen yang ada di mobil pemadam untuk tipe FE 3000 atau yang mempunyai kapasitas 3000 sampai dengan 4000 liter per menit. Yang pertama di sini adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan sistem pemadaman. Kalau untuk komponen yang berhubungan dengan sistem dari chassis tidak ada perubahan. Jadi masih sama, ini handrem, setir segala macamnya tidak ada perubahan. Nah, untuk yang pertama di sini tak urut dari sebelah sini, ini adalah sistem pemindah PTO-nya di sini. Jadi untuk memindahkan PTO, posisi di lampu kuning ini adalah ketika posisi ke roda. Ketika kita mau memindah ke pompa, nanti lampunya akan berpindah ke yang bagian bawah seperti itu.
Nah, kemudian yang berikut ini adalah sirine atau lampu di sistem elektrikal. Jadi untuk menyalakan lampu ini kita pakai saklar di sini seperti itu. Kemudian untuk menghidupkan suaranya, nah ini untuk pemindah suaranya. Nah, ini untuk speakernya. Tes 1 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut di sini ada rig atau radio komunikasi. Ini berfungsi untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan HT dan sebagainya macamnya. Ini bawaan tape, bawaan dari unit. Pengoperasiannya seperti biasa. Kemudian di sini ada saklar, 3 saklar. Yang pertama adalah saklar lampu sorot atau lampu yang kita pakai untuk bekerja pada malam hari. Kemudian ada saklar lampu kompartemen. Kemudian ada saklar sirine. Nah itu, kalau saklar sirine kita naikin ke atas baru dia menyala. Untuk menyalakannya semua dari kabin sini. Kemudian yang berikut ini adalah handrail yang dipakai ketika kita mengoperasikan pompa. Jadi ada 2 handrail, 1 handrail untuk mengoperasikan pompa, yang 1 handrail untuk kendaraan ketika berparkir. Itu, ini yang 1. Nah, untuk ini tuas pemindah gigi sama, yang lainnya tidak ada perubahan atau masih sama dengan bawaan chassisnya. Oke. Berikut akan dijelaskan mengenai nama dan fungsi dari instrumen yang ada di sistem operasi mobil pemadam. Ini panel sebelah kiri. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah indikator level air. Berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak air yang ada atau dimuat di dalam tangki mobil pemadam. Jadi indikator air. Kemudian yang kedua, ini adalah discharge relief valve. Berfungsi untuk menyetabilkan tekanan yang dikeluarkan. Nah, yang berikut adalah indikator hisap atau vacuum gauge. Berfungsi untuk mengetahui kevakuman yang terjadi ketika pompa bekerja. Yang berikut adalah indikator tekanan. Fungsinya adalah untuk mengetahui tekanan daripada air yang dikeluarkan, baik itu melalui selang ataupun melalui deck monitor. Yang berikut di sini adalah water level indicator atau indikator air secara elektrikal atau secara elektrik. Fungsinya sama dengan sistem yang manual. Di sini untuk mengetahui air itu penuh, 3/4, setengah, 1/4, dan terakhir adalah kosong. Yang berikut alarm air habis. Jadi mobil ini dilengkapi dengan alarm. Ketika sedang dioperasikan dan air itu mendekati habis, maka alarm ini akan berbunyi dan menyala, sehingga operator mengetahui bahwa isi di dalam tangki atau air yang ada di dalam tangki tersebut akan segera habis. Ini menjadi antisipasi supaya putaran mesin untuk diturunkan, sehingga pompa nantinya tidak akan menghisap air kosong. Di sebelah sini ini ada saluran untuk keluaran. Nanti disambung dengan selang, dari sini akan keluar untuk penyemprotan. Yang ada di sini sebelahnya ini adalah valve. Nah, pergerakan membukanya adalah ke bawah dan menutupnya adalah ke atas. Valve atau katup keluaran ini sebelah sini. Kemudian yang berikut adalah katup pompa ke tangki. Berfungsi untuk
mengisi dari tangki ketika air di tangki kosong dan kita hisap air dari kolam atau sungai. Untuk memasukkan ke tangki kita memakai katup pompa ke tangki. On atau buka, di sini shut atau tutup. Ini sama, katup keluaran, buka ke bawah, menutup ke atas. Saluran keluaran juga sama, berfungsi untuk keluarnya air dari dalam pompa yang dipakai untuk penyemprotan. Kemudian di sini ada lampu indikator throttle ready dan lampu indikator OK to pump. Nah, lampu ini akan menyala ketika PTO di depan sudah dipindah ke OK to pump. Artinya ketika lampu ini menyala, bahwa sistem operasional di sini sudah siap untuk dipakai atau dioperasikan. Kemudian di sini ini ada electrical atau saklar untuk framing. Ini dipencet seperti ini ketika beroperasi dan akan hanya berfungsi ketika sistem elektrikalnya sudah pindah ke sistem pompa. Ini yang perlu diperhatikan nantinya di sini adalah bahwa ketika kita memencet dari saklar ini tidak boleh lebih dari 20 detik. Jadi berhenti dulu, kemudian dipencet lagi. Yang berikut di sini adalah katup tangki ke pompa. Jadi kalau kita mau memakai sumber airnya adalah dari dalam tangki, bukan dari kolam, yang perlu dibuka adalah ini. Kita buka katup dari tangki ke pompa untuk menyuplai pompa atau memasok air dari tangki ke pompa. Sama, ini posisi membuka, ini posisi menutup. Shut, open. Nah, di sini kemudian yang berikut adalah gas atau throttle. Fungsinya untuk menaikkan putaran. Nah, kita putar ke kiri sesuai dengan tanda petunjuk. Putaran ke kiri untuk menaikkan, ke kanan untuk merilis. Ketika gasnya sudah maksimal, maka lampu ini akan menyala. Itu menandakan bahwa gas putaran mesin itu sudah maksimal. Untuk kondisi darurat, kita bisa tekan seperti ini. Ini untuk kondisi darurat. Kemudian yang berikut, ini adalah saluran isi ke tangki. Jika kita mempunyai sumber air dari hidran ataupun mobil pemadam lain, nah, untuk mengisi tangki, kita bisa konekkan selang ke saluran ini. Lanjut, ini yang berikut, ini saringan hisap. Berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke pompa hisap atau pompa framing. Nah, saluran ini menyaring dari kotoran-kotoran yang ada. Yang berikut ini adalah saluran hisap atau disebutnya suction. Saluran ini berfungsi untuk menghisap air yang berasal dari sumber air di sungai ataupun di kolam. Yang berikut di sini adalah katup kuras dari pompa. Setelah selesai pengoperasian pompa, maka kita diwajibkan untuk membuka katup ini, sehingga sisa-sisa air yang ada di pompa akan menjadi terkuras dan pompa akan menjadi lebih awet. Kemudian yang berikut di sini adalah katup kuras tangki. Jika kita ingin menguras tangki, maka katup di sini yang akan dibuka. Seperti itu. Nah, katup ini juga harus sering dibuka minimal 1 minggu sekali untuk membuang kotoran-kotoran atau pasir yang ada di dalam tangki. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari sistem yang ada di sebelah kiri ini. Untuk bagiannya sebelah kanan, ini instrumen yang ada. Yang pertama adalah indikator tekanan, berfungsi untuk mengetahui tekanan yang dikeluarkan oleh pompa melalui selang ataupun dari monitor. Kemudian di sini ada saluran keluaran, sama dengan di sebelah kiri. Itu dibukanya ini bagian bawah ini membuka, kemudian
menutupnya bagian atas full. Jadi ada dua, sebelah sini dan sebelah sini. Total semua ada 4. Sama, membukanya ada bagian ke bawah ini, kemudian menutupnya ke atas. Bagian berikutnya di sini adalah saluran hisap, berfungsi untuk menghisap air dari dalam sungai, disambungkan dengan selang hisap yang ada. Jadi untuk menghisap dari dalam sungai atau kolam bisa dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sama dengan yang sebelah kiri, di sini adalah saluran isi ke tangki. Dipakai untuk mensuplai tangki dari unit yang ada atau dari saluran hidran jika kita mempunyai hidran.